Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Setianingsih. Kali ini saya akan membahas tentang pasar keuangan internasional yang ada di pertemuan kedua. Apa itu pasar keuangan internasional? Jadi, pasar keuangan internasional adalah pertemuan antara penjual dengan pembeli yang subjeknya adalah antar negara yang bersangkutan untuk memperdagangkan produk keuangan, bursa efek, secara langsung antara penjual dengan pembeli. Lalu, pengelompokan pasar modal dunia. Dari sudut pandang suatu negara, pasar keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada pasar internal dengan pasar eksternal, di mana pasar internal itu terdiri dari pasar domestik. Yang pertama, pasar domestik adalah pasar di mana perusahaan penerbit sekuritas berdomisili di negara tersebut. Lalu yang kedua adalah pasar asing. Pasar asing adalah pasar di mana dilakukan jual beli sekuritas dari perusahaan yang tidak berdomisili di negara tersebut. Sekuritas asing diatur oleh pihak berwenang di negara di mana sekuritas tersebut beredar. Misalnya sekuritas yang diterbitkan di Amerika Serikat oleh perusahaan non-Amerika Serikat harus mengikuti hukum sekuritas Amerika Serikat. Perusahaan non-Jepang yang ingin menerbitkan saham di Jepang harus tunduk kepada peraturan yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Jepang. Lalu kelompok kedua ada pasar eksternal. Pasar eksternal ini bisa juga disebut sebagai pasar internasional yang meliputi sekuritas dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pada saat diterbitkan, sekuritas ini ditawarkan secara terus-menerus oleh investor di berbagai negara. Yang kedua, sekuritas tersebut dikeluarkan di luar yurisdiksi suatu negara. Pasar eksternal umumnya disebut offshore market atau lebih populer dengan sebutan euro market. Yang keempat, ada jenis-jenis pasar keuangan internasional. Yang pertama adalah pasar euro currency. Pasar euro currency memudahkan transfer dana internasional yang khususnya berjangka waktu pendek. Dalam pasar ini, bank-bank komersial memakai perantara, yaitu menerima deposito berjangka pendek dalam berbagai mata uang, kemudian memanfaatkan dana ini untuk disalurkan dalam kredit yang berjangka pendek juga. Biasanya transaksi ini dilakukan dalam kategori perdagangan besar. Pasar euro currency secara luas termasuk bank-bank di Asia yang menerima deposito dan menyalurkan pinjaman dalam mata uang asing, terutama dolar. Pasar euro currency di Asia sering disebut Asian market, terkonsentrasi khususnya di Hong Kong dan Singapura. Perbedaan antara pasar euro currency di Asia dan Eropa hanyalah masalah lokasi saja. Dalam tiap negara terdapat pasar keuangan yang berfungsi membantu efisiensi transfer dana dari unit-unit yang mengalami surplus dana ke unit-unit yang mengalami defisit. Pasar ini dikendalikan oleh berbagai regulasi yang berupaya mempertinggi efektivitas efisiensinya. Alasan utama keberadaan institusi-institusi keuangan yang membentuk pasar keuangan ini adalah untuk menyediakan informasi dan keahlian. Unit-unit yang mengalami surplus dana biasanya tidak mengetahui siapa yang membutuhkan dana. Selain itu, mereka juga seringkali tidak dapat mengevaluasi risiko kredit dari calon peminjam atau menciptakan dokumentasi yang diperlukan, serta mengawasi penerima pinjaman. Institusi-institusi keuanganlah yang berspesialisasi dalam mengumpulkan dana dari para penabung, mengemas ulang dana tersebut, dan kemudian mentransfernya ke unit-unit yang membutuhkan dana. Lalu di sini ada tahapan-tahapan perkembangan euro currency. Pertama, diawali perusahaan-perusahaan multinasional dapat memperoleh dana dari institusi-institusi keuangan luar negeri. Yang kedua, peranan perantara keuangan internasional muncul pada tahun 1960-an dan 1970-an seiring dengan gencarnya perusahaan multinasional melakukan ekspansi. Hal ini mendorong munculnya pasar euro dolar atau dikenal dengan pasar euro currency. Lalu, pasar euro dolar tercipta karena koperasi-koperasi Amerika Serikat mendepositokan dolar Amerika Serikat, meminjamkan dolar tersebut kepada korporasi-korporasi lain yang berbasis di Eropa.
Karena dolar Amerika Serikat digunakan secara luas, bahkan oleh negara-negara lain sebagai medium pertukaran, kebutuhan dolar di Amerika berlangsung secara terus-menerus. Deposito dolar Amerika Serikat yang ditempatkan pada bank-bank Eropa dan benua-benua lain kemudian dikenal dengan nama euro-dolar. Lalu, pertumbuhan pasar euro-dolar sebagian disebabkan oleh regulasi yang muncul di Amerika Serikat pada tahun 1968 yang membatasi bank-bank Amerika Serikat untuk memberikan pinjaman kepada pihak-pihak luar negeri. Subsidiari MNC Amerika Serikat yang berada di luar negeri terpaksa mencari dolar Amerika Serikat dari bank-bank Eropa. Selain itu, pemerintah juga membatasi suku bunga deposito dolar di Amerika Serikat. Hal ini mendorong pelarian dolar Amerika Serikat ke pasar euro dolar yang tidak menerapkan regulasi semacam itu. Lalu, kita akan membahas komposisi pasar euro currency. Pasar euro currency terdiri dari beberapa bank besar disebut Eurobank yang menerima deposito dan menawarkan kredit dalam berbagai valuta. Negara-negara yang menjadi anggota Organization of Petroleum Exporting Countries juga menggunakan pasar euro currency untuk mendepositokan dolar Amerika Serikat karena OPEC yang umumnya meminta pembayaran minyak dalam dolar. Deposito dolar dari negara-negara anggota OPEC tersebut kadang-kadang disebut dengan petrodolar. Petrodolar adalah istilah yang digunakan untuk deposito dolar yang ditempatkan oleh negara-negara lain menerima dolar hasil penjualan minyak ke negara-negara lain. Pasar euro currency secara historis merupakan tempat perputaran pendapatan minyak dari negara-negara OPEC ke negara-negara lain, yaitu pendapatan minyak yang didepositokan dalam Eurobank dan kadang-kadang dipinjamkan ke negara-negara pengimpor minyak yang kekurangan kas. Sejalan dengan bertambahnya permintaan minyak dari negara-negara pengimpor minyak, dana-dana tersebut seringkali lagi dipindahkan ke negara-negara pengekspor minyak yang selanjutnya muncul dalam deposito-deposito baru. Proses perputaran ini telah menjadi sumber dana yang penting bagi sejumlah negara. Transaksi dalam pasar euro currency umumnya terbentuk kredit dan deposito yang bernilai besar, biasanya di atas 1 juta dolar. Transaksi keuangan yang bernilai tinggi seperti ini bisa mengurangi beban operasional sebuah bank. Ini adalah alasan lain mengapa sebuah Eurobank dapat menawarkan suku bunga deposito maupun kredit yang menarik. Pada saat suatu valuta didepositokan atau diberikan sebagai kredit oleh Eurobank, valuta tersebut biasanya diberi awalan euro. Sebagai contoh, dalam satu kredit franc Swiss yang diberikan oleh Eurobank dinamakan Euro Swiss franc, sementara deposito yen pada Eurobank disebut dengan Euro yen. Lalu pasar euro kredit. Pasar euro kredit melayani unit ekonomi yang kekurangan dana, terutama dalam kredit jangka menengah. Syarat pinjaman jangka menengah biasanya lebih dari 1 tahun dan masa jatuh tempo umumnya 5 tahun. Perbedaan utama antara kredit di pasar euro kredit dengan euro currency adalah pada jangka waktu kreditnya. Bank-bank komersial yang berperan aktif dalam pasar euro currency sebagai lembaga perantara juga dapat bermain di pasar euro kredit. Perusahaan dan pemerintah pada umumnya meraup dana sebanyak-banyaknya dari pasar ini. Eurobank menerima deposito jangka pendek dan terkadang memberikan pinjaman dalam jangka waktu yang lebih panjang. Akibatnya sering terjadi mismatch antara kekayaan dan kewajibannya. Hal ini dapat memperburuk kinerja bank tersebut dalam periode suku bunga yang meningkat, karena mereka mungkin telah meminjamkan euro kredit padahal suku bunga deposito yang harus dibayar cenderung meningkat. Untuk menghindari hal ini, banyak Eurobank jarang menggunakan suku bunga untuk mengambang bila meminjam euro kredit. Suku bunga mengambang ini sejalan dengan pergerakan suku bunga di beberapa pasar uang seperti LIBOR atau London Interbank Offer Rate, yaitu suku bunga yang umumnya dikenakan bagi keamanan antar bank di Eropa.
Sebagai contoh, suatu pinjaman euro kredit bisa saja memiliki suku bunga yang disesuaikan setiap 6 bulan sekali dengan adanya dipatok dengan harga LIBOR ditambah 1%. 1% dalam contoh ini merupakan premi yang harus dibayar di atas LIBOR dan besar kecilnya tergantung dari risiko kredit si peminjam. Lalu pasar Eurobond. Pasar Eurobond memudahkan transfer dana jangka panjang dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana. Dengan kata lain, pasar Eurobond mengisi kekosongan penyediaan dana jangka panjang yang tidak dapat diberikan oleh Euro currency dan Euro credit. Beberapa bank komersial berpartisipasi dalam pasar ini dengan memberi Eurobond atau obligasi sebagai investasi. Tugas utama bank ini adalah melayani perusahaan dan pemerintah dalam memasarkan obligasi. Biasanya bank-bank ini menempatkan Eurobond bersama lembaga investor seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, atau bond mutual fund. Munculnya pasar Eurobond salah satunya diakibatkan oleh pajak persamaan bunga yang diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1963 untuk mencegah investor Amerika Serikat membeli surat berharga di luar negeri. Akibatnya, peminjam-peminjam di luar Amerika Serikat yang tadinya menjual surat berharga kepada investor Amerika Serikat mulai menoleh ke pasar selain Amerika Serikat. Inilah awal menjamurnya pasar Eurobond. Yang keempat, kita akan membahas tentang dolar ASEAN. Sama halnya seperti pasar euro currency, pasar ASEAN dolar tumbuh untuk mengakomodasi kebutuhan dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan dolar Amerika Serikat dan sejumlah falas lain sebagai medium pertukaran bagi perdagangan internasional. Perusahaan-perusahaan ini tidak dapat mengandalkan bank-bank yang di Eropa karena jaraknya sangat jauh dari zona waktu yang berbeda. Selain itu, pemerintah Singapura telah menghapus withholding tax sebesar 40% atas bunga yang dibayar oleh orang asing pada tahun 1968. Pada tahun 1973, Singapura juga mengurangi pajak atas laba bank yang diperoleh oleh kredit ASEAN dolar yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan asing dari 40% menjadi 10%. Pajak-pajak lain juga telah dikurangi atau dihapus sehingga mendorong pertumbuhan pasar ASEAN dolar melalui deposito dolar yang ditempatkan di dalam pasar tersebut. Sumber utama deposito ASEAN dolar adalah perusahaan-perusahaan multinasional yang kelebihan kas dan badan-badan pemerintah. Sedangkan penerima kredit utamanya adalah perusahaan-perusahaan manufaktur. Fungsi utama dari bank-bank pasar ASEAN dolar adalah mengalirkan dana dari para deposan kepada peminjam. Fungsi lainnya adalah untuk memberikan pinjaman kepada bank-bank lain yang membutuhkannya, yaitu pinjaman antar bank. Bank-bank yang memiliki pelamar-pelamar kredit yang berkualitas lebih dari jumlah yang didapat mereka penuhi sendiri. Menggunakan pasar antar bank untuk mendapatkan dana tambahan, bank-bank yang ada di dalam pasar ASEAN dolar umumnya memberikan pinjaman atau mendapatkan pinjaman dari bank-bank yang ada di dalam pasar euro currency. Permintaan kredit dolar secara historis hubungan mereka dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Korea Selatan, Taiwan, dan Filipina. Bank-bank Hong Kong umumnya meminjam dari bank-bank Singapura melalui pasar antar bank. Manfaat dan kerugian potensial bagi suatu negara yang membolehkan kehadiran pasar euro currency diantaranya adalah meningkatnya pengangguran dan pendapatan pajak. Namun, bank-bank yang beroperasi dalam pasar ini cenderung menarik konsumen dari pasar perbankan lokal sehingga merugikan bank-bank lokal. Yang kelima adalah pasar modal internasional. Pasar modal internasional melayani transfer dana jangka panjang dalam bentuk wujud investasi equity atau equity investment, pertumbuhan yang mengesankan dalam transaksi internasional mutual fund. Yang terakhir ini, selain memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan-perusahaan asing, juga mempunyai akses yang lebih mudah ke pasar internasional dibanding investor individu. Dengan demikian, mereka dapat
mengumpulkan dana dari investor individu untuk menciptakan suatu portofolio saham internasional. Yang keenam, pasar currency swap, futures, option, dan forward. Transfer dana internasional dalam pasar keuangan internasional seringkali menempatkan para pelaku ekonomi dalam kondisi mudah menderita resiko falas, resiko suku bunga ataupun resiko suku bunga. Resiko ini dalam praktik dapat diminimalisasi melalui pasar currency swap, futures, options, dan forward. Para pelaku ekonomi menggunakan pasar-pasar ini untuk melakukan spekulasi dan berjaga-jaga. Bank komersial dan perusahaan-perusahaan sekuritas merupakan perantara utama dalam pasar swap. Perusahaan sekuritas mengenal transaksi future dan option. Lalu kita akan membahas apa sih peranan pasar modal dalam bisnis internasional. Jadi, peranan pasar modal dalam bisnis internasional adalah pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, ia dapat memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan hasil jual beli terkait lainnya. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena menjalankan dua fungsi, yaitu yang pertama adalah fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi ini terdiri dari penyediaan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak yang memerlukan dana, issuer. Yang kedua adalah memfasilitasi secara langsung bagi para pemilik modal guna berpartisipasi dalam keuntungan investasi. Yang ketiga, memfasilitasi para pengusaha atau perusahaan publik dalam mendapatkan tambahan modal untuk menstabilkan tingkat likuiditas perusahaannya melalui penjualan efek saham melalui prosedur IPO atau efek utang yang disebut dengan obligasi. Lalu, memfasilitasi upaya berbagai perusahaan guna kemampuan keuangan perusahaan dalam meraih ekspansi usaha. Sedangkan fungsi lainnya adalah fungsi keuangan, yang mana fungsi keuangan ini adalah dapat digunakan sebagai sarana bagi pemilik untuk memperoleh imbalan dengan cara berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Dengan demikian, perusahaan atau masyarakat dapat menempatkan dana yang dimiliki sesuai dengan karakteristik dan keuntungan dari risiko masing-masing instrumen investasi tersebut. Pasar modal mempunyai peran penting dalam kegiatan ekonomi secara makro. Pasar modal dapat berperan sebagai alat mengalokasikan sumber daya ekonomi secara optimal. Perusahaan yang memerlukan dana memandang pasar modal sebagai suatu alat untuk memperoleh dana yang lebih menguntungkan jika dibandingkan modal yang diperoleh dari sektor perbankan. Jadi karena kalau misalkan kita memperoleh dana dari investor itu, kita tidak perlu mengeluarkan bunga, jadi kita cukup membayar dividen gitu. Sedangkan kalau misalkan kita dapat modal dari bank itu, biasanya kita harus membayar bunga gitu. Peranan pasar modal bagi suatu negara biasanya itu yang pertama sebagai fasilitas melakukan interaksi antara pembeli dan penjual untuk menentukan harga atau surat berharga yang diperjualbelikan. Pasar modal memberikan kesempatan kepada investor untuk memperoleh hasil atau return yang diharapkan. Keadaan tersebut akan mendorong perusahaan atau emiten untuk memenuhi keinginan para investor. Pasar modal menciptakan peluang bagi perusahaan untuk memuaskan keinginan para pemegang saham melalui kebijakan dividen dan stabilitas harga sekuritas yang relatif normal. Lalu, pasar modal memberi kesempatan kepada investor untuk menjual kembali saham yang dimilikinya atau surat berharga lainnya. Dengan beroperasinya pasar modal, para investor dapat melikuidasi surat berharga yang dimilikinya tersebut setiap saat. Lalu, pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perkembangan suatu perekonomian. Masyarakat umum mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan alternatif cara penggunaan keuangan mereka.
pasar modal juga mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga. Bagi para investor, keputusan informasi harus didasarkan pada tersedianya informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Pasar modal dapat menyediakan kebutuhan terhadap informasi bagi para investor secara lengkap, yang apabila hal tersebut dicari sendiri maka akan memerlukan biaya yang sangat mahal. Lalu apa sih tujuan dibentuknya pasar modal nasional? Jadi pada tahun 1997 pemerintah mengaktifkan kembali beroperasinya pasar modal dengan tujuan lebih memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Pengaktifan kembali tersebut dilandaskan oleh adanya kebutuhan dana pembangun yang semakin meningkat. Melalui pasar modal, dunia usaha akan Lalu, faktor-faktor pendorong perluasan pasar modal. Ada berbagai macam faktor yang secara signifikan dapat berpengaruh pada perkembangan pasar modal. Di antaranya adalah pertama, kemampuan investor untuk berinvestasi terkait dengan ketersediaan dan dalam masyarakat. Yang kedua adalah kemauan investor untuk berinvestasi. Hal ini berhubungan dengan keberanian mengambil risiko. Yang ketiga adalah prospek dalam dunia usaha yang mendorong berbagai perusahaan untuk go public. Yang keempat adalah berbagai kebijakan pemerintah yang diterapkan. Dalam suatu transaksi pasti diperlukan beberapa komponen agar dapat terlaksananya suatu transaksi secara sah dan legal. Demikian pula yang terjadi di dalam pasar modal. Untuk terjadinya suatu transaksi memerlukan beberapa komponen tersebut, antara lain adalah yang pertama itu emiten. Emiten ini adalah perusahaan yang mengeluarkan saham kepemilikannya kepada masyarakat. Yang kedua adalah investor, di mana investor ini adalah seseorang yang memiliki kelebihan dana dan ingin membeli surat berharga dari si pemilik emiten. Lalu yang ketiga adalah lembaga penunjang. Lembaga penunjang ini berfungsi sebagai penunjang atau pendukungnya bekerjanya pasar modal. Kalau misalkan di sini itu kita kenalnya dengan broker. Jadi misalkan si masyarakat atau seseorang ingin membeli saham kepada suatu emiten, kita harus melalui pihak ketiga yang disebut dengan broker. Nah, di sini ada macam-macam lembaga penunjang, yaitu yang pertama adalah penjamin emisi atau underwriter. Berfungsi sebagai penjamin dalam penjualan efek yang diterbitkan oleh perusahaan go public. Terdapat 4 bentuk penjaminan, yaitu full firm commitment, best effort commitment, standby commitment, dan all or non commitment. Yang kedua adalah penanggung atau guarantor. Berfungsi sebagai lembaga pengantara emiten dan investor. Yang ketiga adalah wali amanat, yang berfungsi sebagai wali dari emiten yang menerbitkan efek dalam bentuk obligasi, di mana tugas seorang wali amanat ini adalah menilai kekayaan emiten yang dijadikan jaminan, melakukan pengawasan terhadap kekayaan emiten, mengikuti secara terus-menerus perkembangan perusahaan emiten, dan jika diperlukan memberi nasihat kepada emiten, melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pembayaran bunga dan pinjaman pokok obligasi sebagai agen utama pembayaran. Lalu komponen pasar modal internasional. Yang pertama itu ada obligasi, di mana obligasi ini adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman jenis-jenis. Dan jenis-jenis obligasi ini terdiri dari obligasi dijamin dan obligasi tidak dijamin. Yang tergolong dijamin adalah obligasi hipotek, yaitu obligasi yang penerbitnya dijamin dengan suatu jaminan tertentu, misalnya real estate. Yang termasuk obligasi dijamin ini adalah obligasi trust yang penerbitnya dijamin oleh saham atau obligasi perusahaan lain. Sedangkan obligasi tidak dijamin adalah obligasi yang penerbitnya tidak dijamin dengan suatu jaminan. Obligasi ini sangat berisiko, sehingga apabila perusahaan menerbitkan obligasi jenis ini akan memberikan tingkat risiko yang tinggi dalam rangka untuk menarik minat calon investor. Yang kedua ada obligasi berjangka, obligasi serial, dan obligasi ini sifatnya dapat ditebus.
Obligasi berjangka adalah obligasi yang memiliki jatuh tempo dalam satu tanggal. Obligasi serial adalah obligasi yang memiliki jatuh tempo secara serial atau berangsur. Obligasi ini dapat ditebus adalah obligasi yang memberikan hak kepada penerbitnya untuk menembus dan menarik obligasi tersebut sebelum jatuh temponya. Lalu ada obligasi konvertibel. Obligasi konvertibel adalah suatu obligasi yang dapat dikonversi dengan surat berharga lain pada suatu waktu setelah penerbitnya. Biasanya obligasi jenis ini akan dikonversikan dalam setahun. Lalu obligasi terdaftar dan atas unjuk. Obligasi terdaftar adalah obligasi yang diterbitkan atas nama pemilik obligasi untuk yang tidak tercantum nama pemiliknya dan dapat ditransfer dari satu pemilik lain cukup melalui penyebaran saja. Lalu yang kelima adalah waran. Waran adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Lalu keenam adalah right issue. Right issue merupakan hak bagi pemodal pembeli saham untuk membeli saham baru yang dikeluarkan suatu emiten. Ada dua jenis pasar obligasi. Yang pertama adalah ada pasar primer, di mana pasar primer ini merupakan di tempat diperdagangkannya obligasi saat mulai diterbitkan. Salah satu persyaratan ketentuan pasar modal, obligasi harus dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dan dapat ditawarkan kepada masyarakat. Yang kedua ada pasar sekunder, merupakan tempat diperdagangkannya obligasi setelah diterbitkan dan tercatat di BES. Perdagangan obligasi akan dilakukan di pasar sekunder. Pada saat ini, perdagangan akan dilakukan secara over the counter. Artinya, tidak ada tempat perdagangan secara fisik. Pemegang obligasi serta pihak yang ingin membelinya akan berinteraksi dengan bantuan perangkat elektronik seperti email, online trading, ataupun telepon. Lalu ada pasar saham, di mana secara sederhana pasar saham ini dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Saham preferen adalah gabungan antara obligasi dan saham biasa. Artinya, di samping memiliki karakteristik seperti obligasi, juga memiliki karakteristik seperti saham biasa. Pasar saham adalah pasar untuk perdagangan saham perusahaan yang dipegang oleh umum dan instrumen finansial yang berhubungan, termasuk opsi saham, perdagangan, dan perakiraan indeks saham. Ada beberapa pasar saham di ekonomi maju, contohnya dengan pasar terbesar yang ada di Amerika Serikat, Cina, Jepang, dan Eropa. Pergerakan harga di pasar atau bagian dari pasar ditangkap dalam indeks harga yang disebut indeks pasar saham, yang diantaranya indeks standar and Poor's Index waktu finansial. Financial index seperti di atas biasanya diukur dari kapitalisasi pasar. Lalu yang terakhir ada yang biasa disebut dengan valuta asing atau kurs falas ya. Jadi di sini valuta asing itu atau pasar valuta asing itu merupakan satu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap uang negara lainnya, pasangan mata uang atau pair yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dalam dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Dalam pasar valuta asing terdapat dua nilai tukar, yaitu nilai tukar secara langsung atau direct exchange rate, yaitu harga di mana mata uang asing ini dilihat dari mata uang negara tersebut. Yang kedua adalah nilai tukar secara tidak langsung, yaitu indirect exchange rate, yaitu nilai mata uang tersebut dilihat dari mata uang asing. Jadi begitu kesimpulannya. Di sini komponen pasar modal internasional itu ada banyak ya, kayak contohnya ada pasar obligasi, dan obligasi ini juga terdiri dari macam-macam, kayak ada obligasi berjangka, obligasi konvertibel, obligasi unjuk, waran, bahkan ada right issue.
Lalu komponen pasar modal ini juga ada yang disebut pasar saham sama valuta asing. Kalau pasar saham ini biasanya di setiap negara ada, jadi ini tuh sifatnya bisa secara lokal ataupun internasional. Sedangkan kalau misalkan valuta asing itu biasanya transaksinya itu antar negara. Jadi negara A dengan negara B melakukan transaksi valuta asing gitu. Kalau misalkan pasar saham ini di Indonesia juga emang udah banyak ya. Kayak contohnya kalau di Indonesia itu pakai indeks IHSG ya, atau indeks harga saham gabungan. Itu biasanya yang dipakai di pasar saham di Indonesia. Dan untuk sekarang investasi di Indonesia itu berjalan dan berkembang cukup bagus. Jadi minat investor itu sekarang emang sudah lumayan jauh lebih meningkat dibandingkan sebelumnya. Tuh. Jadi sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.